Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita untuk belajar materi komputer akuntansi manufaktur kelas 12. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan untuk transaksi 9 dan 10. Oke, langkah-langkahnya seperti biasa, silahkan kalian klik atau open dari aplikasi rumah komputer kalian. Kalau sudah, kita lihat transaksi yang ada di naskah soal manufaktur rumah komputer di transaksi 9. Oke, untuk transaksi 9 ternyata di sini ada transaksi bukti kas keluar yang dibayarkan dari aplikasi Dana sebesar 502.500. Oke ya. Karena berasal dari Dana dan untuk pembayaran tagihan air PDAM bulan November, kita harus mengakuinya dengan akun cash in e-wallet. Nah, di sini juga selain ada bukti transaksi, ada juga bukti transaksi, bukti pendukungnya dari pembayaran Dana. Nah, yang perlu kalian perhatikan ternyata di sini selain membayar air PDAM sebesar 500.000, ada juga biaya adminnya yaitu sebesar 2.500 yang harus kita akui sebagai payment fee atau biaya admin. Oke ya. Kalau sudah, baru kita akan masukkan ke dalam aplikasi Mayap. Dengan cara silakan klik banking, klik spend money. Nah, untuk pay from account-nya, kalian pastikan untuk memilih cash in e-wallet karena melalui aplikasi Dana. Dan untuk CQ number-nya, kita masukkan yaitu BKK garing 12-4 ya, dengan datanya yaitu 5 garing 12 2020 dan amount-nya adalah 502.500 rupiah. Dan untuk pay-nya yaitu PDAM via Dana, membayar PDAM. Memonya kita isikan yaitu pembelian tagihan air atau pembayaran aja ya, pembayaran tagihan air. Oke, untuk akunnya karena kita membayar untuk air berarti harus kita akui beban yaitu akun 6, yaitu apa? Electricity, water, telephone, and internet ya. Berarti masuk ke sini. Ingat yang kita bayarkan bukan 502.500 melainkan 500.000 untuk bayar airnya saja. Dan kita dikenai biaya admin yaitu sebesar 2.500, jadi harus kita catat menjadi payment fee yaitu 6 ya, 6.400 payment fee sebesar 2.500. Pastikan out of balance-nya adalah 0. Kita klik Ctrl R seperti ini. Oke, kalau sudah sesuai maka silakan klik OK dan klik record. Oke, transaksi 9 sudah selesai. Lanjut kita akan melihat untuk transaksi ke-10 yaitu bukti kas masuk. Di sini untuk bukti kas masuknya ada transaksi yaitu penerimaan dari pelunasan piutang RIS komputer tanggal 24 November sebesar 86.350. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung bahwa ternyata hutangnya adalah 78.500 ya. Sehingga dengan kata lain kita harus memasukkannya kepada RIS komputer. Oke ya, sama ya, ternyata 86.350 berarti tidak ada potongan ataupun denda. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam pencatatan di aplikasi Mayap. Langkah-langkahnya gimana? Oke, sales, kita klik receive payment. Pastikan di sini adalah deposito akunnya ke cash in bank. Dan selanjutnya kita masukkan untuk customer-nya adalah RIS komputer ya, dengan ID-nya yaitu BKM garing 12-2, date-nya adalah 05/12/2020, amount receive-nya ada 86.350 yang diterimanya, dan payment method-nya karena dia menggunakan transfer bank berarti kita tambahkan transfer bank.
Oke, amount update-nya pastikan out of balance-nya 0. Sebelumnya kita lakukan Ctrl R, yaitu cash in bank kalian bertambah 86.350 dan account receivable-nya juga bertambah sebesar 86.350.000. Oke, kalau sudah silahkan klik record. Oke, sudah selesai transaksi 10. Mudah bukan? Oke, lanjut kita akan mengerjakan transaksi yang ke-11. Nah, ternyata untuk transaksi 11 ini ada pesanan dari Tuan Ridwan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Beliau memesan yaitu paket komputer gaming seharga 25.200.000 hanya 1 unit ya. Jadi totalnya ditambah dengan PPN dan juga biaya kirim adalah 28.070.000. Oke. Tidak ada ya. Oke, karena Tuan Ridwan memesan melalui aplikasi Shopee, maka kita juga harus mencatatnya, yaitu sales, enter sales. Ingat, karena dia merupakan pesanan, berarti kita pilih sebagai order dan customernya adalah penjualan online. Kita hapus tanda centangnya, yaitu ke invoice. Invoice-nya ini kita isikan ya dengan pesanan kode yang ada di sini, yaitu kita lihat berapa untuk pesanannya dari yang paling belakang aja ya. Berarti dari 65 HZBX. Oke, kita masukkan 65 HZBX. Oke ya, tanggalnya kita masukkan tanggal pesan, yaitu tanggal 6 bulan 12 tahun 2020. Dan ini untuk penjualan online-nya kita isikan Ridwan Klaten ya. Kalau sudah, kita masukkan pesanan Tuan Ridwan, yaitu status shipnya atau pesanannya hanya 1, item numbernya adalah PKG ya, paket gaming, paket komputer gaming. Oke, dengan harganya yaitu kita lihat harganya adalah 25.200.000. Oke, dan totalnya 25.200.000. Oke, pastikan teksnya ada VAT. Jadi total akhirnya ada 25.200.000 dan teksnya 2.520.000 dan total amountnya adalah 27.720.000. Bayarnya pastikan terminnya tetap COD. Oke ya, balance due-nya 27.700. Kalau sudah, kita coba Ctrl R. Oke, this is no transaction to recap. Karena apa? Dia transaksinya adalah masih order, bukan invoice. Berarti memang tidak ada. Kalau sudah, klik record. Oke, selesai. Oke ya, ini untuk transaksi 11. Kita coba lihat untuk memasukkan transaksi berikutnya, yaitu transaksi 12. Untuk transaksi 12 di sini bukti pengeluaran bahan produksi mulai dari CPU 1007 sampai PS atau power supply yang dipesan oleh Tuan Ridwan tadi, yaitu program komputer gaming ya, dengan total pengeluaran bahan produksi yaitu 19.330.000 rupiah. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung dari pesanan Tuan Ridwan yang dari marketplace Shopee tadi di sini. Dan juga kalau sudah maka kita harus membuat yang namanya catatan ya, mencatat pengeluaran bahan baku. Berarti kita masuk ke inventory, kita pilih adjust inventory, kita masukkan untuk inventory journal numbernya, kita masukkan yaitu BP garing 02. Oke, BP garing 02, tanggalnya adalah 6 bulan 12 tahun 2020. Memonya adalah pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Ridwan. Oke, kalau sudah, kita masukkan seluruh ini tadi ya yang ada di bukti pengeluaran bahan produksi yang akan digunakan untuk membuat pesanan dari Tuan Ridwan dari CPU 7 dan juga sampai PS seperti tadi ya di transaksi 3.
Oke, langkah-langkahnya adalah kita ketikkan CPU strap 7, karena dia berkurang atau dikeluarkan berarti kita minus 1, yang dibutuhkan 1, totalnya 3950. Karena dia CPU itu termasuk bahan baku, berarti maksudnya seperti apa tadi? Oke, kita akui sebagai raw material cost process. Oke ya. Selanjutnya ada SD 512 yaitu minus 2 795 dengan akun yaitu 5100. Sama ya, kita akui sebagai BDP bahan baku. Yang selanjutnya ada RM8, kuantitasnya minus 2 790, totalnya 1.580. Karena RM juga masuk bahan baku, berarti kita akui sebagai raw material cost process. Selanjutnya ada FG2060 yaitu minus 1, totalnya 9.200, dan kita akui sebagai BDP bahan baku. Selanjutnya ada MNT sebesar 1.990, kita akui juga di 1.100. Oke, selanjutnya ada KB atau keyboard senilai 1, unit costnya 450, kita akui juga di BDP BBB. Oke ya. Selanjutnya ada MS atau mouse, kita akui berkurang 1, maka kita akui juga di 1.100 karena dia juga termasuk ke dalam persediaan bahan baku. Oke, selanjutnya kita akui yaitu KC. Oke, berkurang sebanyak minus 1, harganya 550. Karena KC merupakan persediaan bahan penolong, maka kita akui menjadi BDP UP ya. Lalu selanjutnya CL ya, sebanyak minus 2 yaitu 720, kita akui juga karena biaya bahan penolong berarti 5.200. Dan yang terakhir adalah PS yaitu minus 1 yaitu 150, kita akui menjadi 1.200. Sebelum kita melakukan record, kita entry terlebih dahulu sehingga jurnalnya adalah raw material cost process 17.910 dan factory overhead cost process yaitu 1.420.000. Kalau sudah sesuai, silahkan klik OK dan klik record. Oke, itulah transaksi, penginputan transaksi untuk transaksi berapa? Transaksi 9 sampai transaksi 12. Oke ya, silahkan dikerjakan.